Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Hari ini adalah pertemuan ketujuh, berarti minggu depan kita sudah mulai melakukan evaluasi tahap pertama, yaitu melakukan UTS. Hari ini kita akan bahas tentang faktor Jacobian. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas integral lipat 3 dan perubahan koordinat, sekarang kita bahas tentang faktor Jacobian. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik integral lipat dalam menyelesaikan permasalahan matematika fisika dan permasalahan real fisika yang relevan. Dan indikatornya cuma satu, yaitu ketepatan memecahkan permasalahan faktor Jacobian. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang perubahan koordinat, di mana ada perubahan dari koordinat kartesian menjadi koordinat polar, kemudian perubahan koordinat kartesian menjadi koordinat silinder, dan koordinat kartesian menjadi koordinat bola. Dimana kalau koordinat kartesian itu kan kalau dia untuk luas berarti dx dy, sedangkan kalau untuk volume dia dx dy dz. Kalau kita rubah dia ke koordinat polar nanti ada r theta, dx x dan y-nya berubah menjadi r dan theta, kemudian dx dy-nya berubah menjadi r dr d theta. Kemudian dari mana datangnya r dr d theta itu yang akan kita bahas hari ini di faktor Jacobian. Jadi perubahan dari suatu sistem koordinat menjadi sistem koordinat lain dapat dilakukan dengan cara determinan sebenarnya. Dan misalnya terjadi perubahan dari satu sistem koordinat UV atau UV menjadi sistem koordinat ST, maka elemen DU DV sama saja dengan elemen DS DT dikali dengan satu faktor pengali, atau kalau kita bikinkan matematisnya seperti ini, yaitu DU DV sama dengan mutlak J ds dt. Mutlak J ini atau faktor pengali J inilah yang disebut dengan faktor Jacobian. Nah, faktor Jacobian itu merupakan determinan dari sebuah matriks yang elemen-elemennya merupakan turunan parsial dari variabel-variabel dalam sistem koordinat yang lama terhadap variabel-variabel dalam sistem koordinat yang baru. Nah, katanya kan turunan parsial, berarti yang ini ya. Ya, dari sistem koordinat yang lama, contohnya di sini yaitu dari UV menjadi sistem koordinat baru yaitu ST. Nah, J itu sama dengan faktor pengali J dikali dengan koordinat UV dibagi dengan ST. Sama dengan, tadi kan katanya turunan parsial dari variabel dalam sistem koordinat yang lama, berarti do U do S, do U do T, karena dia dibagi terhadap T, do U do S, do U do T, kemudian yang V-nya lagi, V-nya juga kita turunkan terhadap S dan T, berarti do V, do S, do V, do T. Nah, kemudian ini kan kalau UV per ST, kalau ST per UV gimana? Ya, tinggal dibalikin aja, berarti kita turunkan dulu S ini terhadap U dan V, berarti do S, do U, do S, do V. Kemudian yang T kita turunkan terhadap U dan V, berarti do T, do U, do T, do V. Nah, di mana nanti J dari U V per ST itu sama juga dengan 1 per J ST per UV. Ini dia. Contoh, biasanya kalau dibawakan ke contoh lebih gampang pahamnya. Contoh di sini, tentukan faktor Jacobian untuk berubah sistem koordinat XY menjadi sistem koordinat polar R theta, dan tentukan hubungan antara elemen dx dy dan elemen dr d theta. Nah, jadi untuk menentukan hubungannya ini, kita bisa menggunakan determinan dari faktor Jacobian. Nah, dari analisis geometri telah kita ketahui bahwa hubungan dari koordinat kartesian dengan polar itu untuk x-nya itu kan sama dengan r cos theta dan y-nya itu sama dengan r sin theta. Ini sudah kita bahas minggu kemarin. Maka jika tadi kan kalau kita tadi di penjelasannya kan J sama dengan J UV per ST itu sama dengan do U do S, do U do T, do V do S, do V do T. Sekarang kita ingin merubah XY ini menjadi RT, berarti XY per R theta, salah.
XY per R theta. Berarti ini nanti kita turunkan dulu X terhadap R theta, kemudian Y terhadap R theta. Nah, X terhadap R theta, diturunkan terhadap R, berarti do X do R. Kemudian X diturunkan terhadap theta, yaitu do X do theta. Begitu juga dengan Y-nya, do Y do R, do Y do theta. Tadi kan X-nya ini, Y-nya ini. Berarti ini do X do R, berarti kita menurunkan R cos theta terhadap R. Sedangkan ini kita menurunkan X ini terhadap theta. Begitu juga dengan Y. Y-nya do Y do R, berarti kita turunkan Y ini terhadap R, kemudian kita turunkan Y ini terhadap theta. Nah, ini penurunannya. Untuk lebih jelasnya, di sini kan do X do R, berarti kita turunkan ini ya. Do R cos theta do R, kemudian do R cos theta do theta, kemudian do R sin theta do R sin theta do theta. Berarti ini kita turunkan terhadap R, ini kita turunkan terhadap theta, ini terhadap R, dan ini terhadap theta. Nah, turunan dari R cos theta do R, karena dia diturunkan terhadap R, berarti di sini tinggal cos theta. Sedangkan di sini R cos theta diturunkan terhadap theta, cos theta itu jika diturunkan hasilnya min R sin theta. Dia hasilnya min sin theta. Kemudian do R sin theta do R, turunan dari R sin theta terhadap R berarti tinggal sin theta, sedangkan ini R sin theta diturunkan terhadap theta, tinggal R cos theta. Nah, kemudian ini kita cari determinan dari matriknya. Determinan matrik ini dikali ini dikurang hasil ini dikali ini. Kali silang nanti dikurang. Ini dikali dengan ini berarti R cos kuadrat theta dikurang min R sin theta dikali sin theta berarti min R sin kuadrat theta. Min ketemu min jadinya positif karena sama-sama mengandung R, kita keluarkan R-nya. Dan kita tahu dari sifat-sifat dari trigonometri cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Berarti faktor pengali Jacobian J itu sama dengan R. Selanjutnya, penggunaan faktor Jacobian ini dapat kita perluas untuk variabel yang lebih banyak lagi. Kalau tadi kita hanya menggunakan untuk X dan Y atau U, V, nah sekarang kita akan menggunakan 3 variabel, yaitu dengan misalnya kita mengubah sistem koordinat U, V, W menjadi sistem koordinat RST, maka faktor Jacobiannya itu dapat kita cari sebagai berikut, yaitu J sama dengan J UVW per RST. Kalau tadi kan UV terhadap ST aja, ini UVW RST. Sama seperti tadi, kita turunkan satu-satu, yaitu kita turunkan dulu U terhadap RST, kemudian V terhadap RST, dan kemudian W terhadap RST. Nah, seperti ini. U, do U, do R, do U, do S, do U, do T, kemudian do V, do R, do V, do S, do V, do T. Kemudian yang terakhir do W, do R, do W, do S, do W, do T. Sehingga nanti dari hubungan elemen antara do U, do V, do W dengan elemen dr, ds, dt, maka kita dapat menyimpulkan suatu persamaan, yaitu hubungan antara ini dengan ini, yaitu du, dw, dv, dw itu sama dengan faktor penggali Jacobian dr, ds, d theta. Hampir sama dengan yang dua variabel tadi, cuman di sini bedanya ada tambahan satu variabel lagi, yaitu w. Cara pengintegralnya sama. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan faktor Jacobian untuk perubahan dari sistem koordinat Kartesian X, Y, Z menjadi sistem koordinat silinder R, theta, Z, dan tentukan hubungan antara elemen dx, dy, dan dz dengan elemen dr, d theta, dz. Jawabannya seperti ini. Hubungan sistem koordinat Kartesian dengan sistem koordinat silinder, seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, kalau di koordinat silinder itu kan kita nambah satu lagi koordinat Z. Kalau di polar kan cuma X dan Y, kalau di silinder kita nambah satu lagi yaitu Z. Dimana X dan Y-nya sama dengan yang di polar, yaitu X itu sama dengan R cos theta, kemudian Y itu sama dengan R sin theta, dan Z itu sama dengan Z. Maka, ya di sini kan kita mengubah X, Y, Z menjadi R theta Z. Berarti di sini X, Y, Z, R theta Z. Berarti ini nanti kita menurunkan X terhadap R, terhadap theta, dan terhadap Z, kemudian Y terhadap R, terhadap theta, dan terhadap Z, kemudian Z terhadap R, terhadap theta, dan terhadap Z. Seperti ini jadinya. Sama seperti tadi, silakan teman-teman turunkan satu-satu, yaitu do X, do R, ini
X ini diturunkan terhadap R, berarti tinggal cos theta. Kemudian ini diturunkan terhadap terhadap theta, didapatkan min R sin theta. Kemudian do X diturunkan terhadap Z, hasilnya 0. Kenapa? Karena X tidak mengandung Z. Oke, 0. Kemudian yang Y, ini diturunkan dulu terhadap R, berarti tinggal sin theta. Ini diturunkan terhadap theta, berarti jadinya R cos theta. Dan ini diturunkan terhadap Z, hasilnya 0, karena ini tidak mengandung Z. Kemudian yang Z, do Z diturunkan terhadap R, pasti hasilnya 0, karena Z tunggal, hanya Z saja, dia tidak mengandung R. Kemudian dia juga tidak mengandung theta, maka hasilnya juga 0. Kemudian do Z diturunkan terhadap Z, Z diturunkan terhadap Z, berarti hasilnya 1. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita determinankan yang ini. Kita determinankan menggunakan sistem determinan minor, yaitu kita menggunakan kutub-kutubnya nanti. Dengan ketentuan untuk determinan minor itu seperti ini. Yang pertama kita ngambil dulu kutubnya 1. Jadi nanti kita akan bikin garis kutub ini dengan ini. Nah, berarti satunya kita tuliskan di sini. Kemudian sisa dari cos theta dan R cos theta ini kita kalikan seperti mencari determinan biasa. Berarti ini kan ya, tinggal ini kita tuliskan lagi ke sini. Berarti cos theta sin theta min R sin theta dan R cos theta. Ini untuk kutub yang pertama. Sedangkan untuk kutub yang kedua, ini kita hapus dulu. Untuk kutub yang kedua, kita ambil kutub yang kedua itu 0. Berarti kutubnya itu ini dan ini. Berarti nanti kan sisa cos theta dikali dengan 0, kemudian sin theta dikali dengan 0, berarti hasilnya pasti 0, makanya tidak perlu dituliskan di sini. Begitu juga jika kita mengambil kutubnya, kutub yang 0 ini. Jika kita mengambil kutub yang ini, jika kita bikinkan garisnya, berarti kutubnya seperti ini. Nah, di sini sisa nanti min R sin theta, di sini aja sudah jelas 0, berarti hasilnya pasti akan 0. Makanya tidak perlu dituliskan. Makanya di sini hanya dituliskan 1. Sebentar ya, ini dihapus dulu biar jelas. Oke. Nah, maka di sini 1 dikali cos theta, 1 determinan dari cos theta min R sin theta dan R cos theta ini dikali silang, kemudian dikurangkan cos theta dikali R cos theta, berarti R cos kuadrat theta min dikurang min R sin kuadrat theta, min ketemu min jadinya plus R sin kuadrat theta, karena sama-sama mengandung R, R-nya dikeluarkan, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, berarti nanti didapatkan R-nya sama dengan R. Kemudian kita dapat mencari hubungan antara dx dy dz dengan dr d theta dz, yaitu dx dy dz itu sama dengan r dr d theta dz. Ini adalah nilai untuk koordinat silinder. Kan minggu kemarin kita udah bahas kan kalau koordinat silinder itu nanti rubah dx dy dz-nya menjadi r dr d theta dz. Dari mana r dr d theta dz itu berasal? Nah, itulah guna dari faktor Jacobian. Kita membuktikan dari mana si R ini datang atau dari mana asal-muasal si R ini. Oke, kalau tadi kita sudah bahas koordinat polar dan koordinat silinder, berarti ini contoh soal yang terakhir ini kita akan bahas nanti tentang koordinat bola. Di mana hubungan kartesian dengan bola itu yaitu R theta dp, R theta pi, dan perubahan dari koordinat kartesian ke koordinat bola itu kan kalau untuk volumenya nanti kan dx dy dz itu akan berubah menjadi R sin theta dr d theta dp. Nah, ini yang akan kita cari hari ini, dari mana datangnya R sin theta itu yang akan kita buktikan. Nah, dari analisis geometri kita tahu bahwa X itu sama dengan R sin theta cos pi. Beda ya dengan polar. Polar itu X itu R cos theta, sedangkan Y-nya R sin theta. Nah, kalau di bola, X itu sama dengan R sin theta cos pi, Y itu sama dengan R sin theta sin pi, dan Z itu sama dengan R cos theta pi. Nah,
Nanti kita susun lagi seperti yang tadi, J sama dengan J, X, Y, Z per R theta pi, berarti kita turunkan X terhadap R, terhadap theta dan terhadap pi, kemudian Y terhadap R, terhadap theta dan terhadap pi, dan Z itu terhadap R, terhadap theta dan terhadap pi. Kalau kita tuliskan seperti ini, kita turunkan satu-satu, ini dulu, X dulu kita turunkan terhadap R, berarti sin theta cos pi, kemudian X-nya kita turunkan terhadap theta, berarti sin tetanya, ya, fokus kita ke sin theta, turunan dari sin cos, berarti R cos theta cos pi, R cos theta cos pi, dan yang terakhir kita turunkan dx terhadap pi, berarti kita fokusnya ke cos pi, turunan dari cos min sin, berarti jadinya min R sin theta, min R sin theta sin pi. Beres untuk yang X, kita lanjut ke yang Y. Y ini kita turunkan dulu terhadap R, hasilnya ini sin theta sin pi, kita turunkan dia terhadap theta, berarti R cos theta sin pi, dan kita turunkan dia terhadap pi, turunan dari sin yaitu cos, jadinya R sin theta cos pi. Ini dia. Kemudian yang terakhir Z. Z diturunkan terhadap R cos theta, diturunkan terhadap theta turunan dari cos min sin, berarti min R sin theta, dan turunkan terhadap pi, nggak ada, berarti 0. Oke, setelah kita dapatkan matriks ordi 3x3 seperti ini, untuk mencari determinannya kita gunakan minor tadi, sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Yang pertama kita ambil kutubnya, yaitu cos theta dulu. Berarti kita bikinkan garisnya seperti ini, garis kutubnya. Sisanya yaitu R cos theta cos pi, cos theta-nya kita keluarkan, kali matrik dari R cos theta cos pi, R cos theta sin pi, min R sin theta sin pi, dan R sin theta cos pi, ditambah, kenapa ditambah, harusnya dikurang, tapi min ketemu min jadinya tambah, yaitu R sin theta. Ini lagi ya, yang kita ambil sebagai kutub, berarti ini kan kayak gini nanti garisnya, sisa ini, sin theta cos pi, sin theta sin pi, kemudian dengan ini satu lagi, min R sin theta sin pi, R sin theta cos pi. Oke, yang ini gimana? Karena dia 0, berarti pasti, karena kutubnya 0, pasti semuanya hasilnya akan 0. Semua yang dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Setelah kita dapatkan matriks ordi 2x2, baru kita bisa mencari determinannya. Untuk matrik ini lebih jelasnya nanti akan dibahas setelah UTS ya. Jadi ini hanya kita bahas matriks sekilas, hanya untuk pembuktian saja. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas setelah UTS. Nah, sekarang kita determinankan ini dulu, yaitu cos theta kali silang, kemudian dikurangkan, ini dikali ke sini berarti R kuadrat cos theta sin theta cos kuadrat pi, R kuadrat cos theta sin theta cos kuadrat pi. Ini dengan ini harusnya dikurang, min ketemu min positif, R kuadrat sin theta cos theta sin kuadrat pi. Kemudian yang ini lagi, R sin theta, ini dikali ke sini, R sin theta cos kuadrat pi, tambah, harusnya dikurang ya, karena min ketemu min, plus, berarti tambah R sin theta sin kuadrat pi. Sin kuadrat theta sin kuadrat pi. Oke, jangan pusing dulu, kita lanjutkan. Tadi hasil yang kita dapatkan adalah ini. Dapat teman-teman perhatikan, di sini ada R kuadrat cos theta sin theta. Di sini juga ada R kuadrat sin theta cos theta. Jadi bisa kita keluarkan. Di sini tetap kita bikin cos theta, kita keluarkan R kuadrat cos theta sin theta-nya. Ini dia, kita keluarkan, maka sisa dari cos kuadrat pi dan sin kuadrat pi. Berarti kita bikin seperti ini, kita tambahkan. Dimana kalau ini kalau kita kalikan hasilnya seperti ini ya, kita hanya mengeluarkan yang memiliki unsur yang sama. Kemudian yang ini lagi, R sin theta-nya kita bikin di sini. Ini yang memiliki kesamaan apa? R sin kuadrat theta cos kuadrat pi, R sin kuadrat theta sin kuadrat pi. Yang sama itu R sin kuadrat theta. Berarti R sin kuadrat theta-nya kita keluarkan, dikali dengan cos kuadrat pi tambah sin kuadrat pi. Ini kalau kita kalikan hasilnya sama seperti ini. Seperti yang kita ketahui, ini hasilnya 1, ini juga 1. Maka sisanya nanti menjadi, ini nanti dikalikan ya, cosnya ke dalam, jadinya R kuadrat cos kuadrat theta sin theta. Ini juga dikalikan R-nya ke sini, berarti didapatkan R kuadrat sin pangkat 3 theta. Nah,
Di sini ada R kuadrat cos kuadrat theta sin theta tambah R kuadrat sin pangkat 3 theta. Kita keluarkan karena di sini punya R kuadrat sin theta, di sini juga punya R kuadrat sin pangkat 3 theta, berarti kita keluarkan R kuadrat sin theta. Berarti di sini tinggal cos theta, ini cos tetanya tinggal, di sini kan udah dikeluarkan 1, berarti tinggal sin kuadrat theta aja laginya. Ini juga hasilnya nanti 1, maka kita dapatkan faktor pengali J-nya itu adalah R kuadrat sin theta. Ini nanti silakan ditulis lagi biar lebih jelas dan diikuti langkahnya satu-satu ya. Biar nggak pusing, sebenarnya ini hanya ketelitian dan kejelian mata melihat pangkat dan sudutnya karena ada theta dan pi yang bentuknya hampir sama. Lumayan bikin teman-teman pusing nantinya. Sehingga kita dapatkan hubungan antara elemen dx, dy, dz sama dengan faktor pengali j dr d theta dp. Dx, dy, dz itu sama dengan ini j-nya adalah r kuadrat sin theta, dr d theta dp. Ini pi ya, bukan z. dp. Nah, itulah pembuktian dari mana datangnya RD theta, kemudian dari mana datangnya DRD theta, kemudian dari mana datangnya RD theta, dan dari mana datangnya R kuadrat sin theta. Itu semua datangnya dari determinan dari faktor Jacobian atau faktor pengali nantinya yang akan memudahkan kita ketika kita melakukan perubahan koordinat. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.